Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratil fadil sulalatul afadil Sayyidi Muhammad Al-Habib At-Tijani, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita, membawa ilmu yang manfaat dunia akhirat. Wa ibnuhu As-Sayyid Ali ibnu Sayyid Muhammad Al-Habib As-Sayyid Ali bin As-Sayyid Mahmud At-Tijani, Dr. Hasan Adam As-Sudani, para habaib khususnya Sahibul Bait Al-Habib Idrus bin Ali Baharun, mudah-mudahan beliau juga diberi panjang umur, sehat walafiat untuk terus mensupport kesemangatan kita, amin. Para habaib, para muqaddam keseluruhannya, bapak-bapak pejabat pemerintah, khususnya Bapak Bupati Lumajang, luar biasa, mungkin satu-satunya bupati yang berbahasa Arab. Ini bupatinya, bagaimana kalau gubernurnya? Bagaimana kalau sudah tidak usah ngomong itu, nanti kepanjangan. Bapak Dandim, Bapak Polsek, dan seluruh para pejabat, ikhwan, akhwat, thariqah At-Tijaniyah, kita yakin bahwa dengan hadirnya kita di Idul Khatmi, kita memandang wajah dzurriyyah Rasulullah, dzurriyyah Syekh Ahmad At-Tijani, menjadikan Allah akan memberikan kepada kita semua iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh, kita semangat berthariqah At-Tijaniyah. Yakin apa yakin para hadirin? Yakin bahwa saat sekarang ini keridhaan Allah sedang turun kepada kita semua. Rahmat Allah sedang turun kepada kita semua. Barokah Allah sedang turun kepada kita semua. Dan yakin bahwa Syekh Ahmad At-Tijani hadir di tengah-tengah kita. Yakin apa yakin? Yakin. Syekh Ahmad Tijani, bahkan mudah-mudahan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak memandang beliau-beliau, tapi mudah-mudahan beliau-beliau memandang kita semua. Amin. Kita yakin pulang dari majelis ini, kita pulang ke rumah masing-masing, kesemangatan kita akan meningkat berthariqah. Mudah-mudahan rizki kita lancar, halal barokah. Yang paling penting, mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Rizki kita lancar, halal barokah. Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cita-cita kita disukseskan oleh Allah, problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Barokah Idul Fitri ke-230 di Lumajang ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Sudah banyak mutiara-mutiara yang telah kita dengar. Dari mulai tadi Habib Idrus, dilanjutkan Akhi Nafillah, Kiai Haji Ahmad Tijani, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidi Al-Habib, Sayyidi Muhammad Al-Habib. Semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Setelah kita mendengar semuanya, kita sekarang mau kemana? Pulang. Betul apa enggak? Saya hanya ingin memberi bekal pulang. Amin. Supaya pulang kita pulang yang membawa ilmu yang manfaat. Pulang kita membawa barokah. Pulang kita membawa rahmat. Tadi sudah banyak ilmu-ilmu yang disampaikan. Saya hanya ingin membekali pulang kita dengan satu paket dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Thariqah At-Tijaniyah berdasarkan Al-Qur'an, Thariqah Tijaniyah berdasarkan Sunnah Rasulullah. Thariqah Tijaniyah tidak keluar dari Al-Quran. Thariqah Tijaniyah tidak keluar dari Sunnah Rasulullah. Artinya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Sayyidi Muhammad Al-Habib bahwa Syekh Ahmad Tijani dengan kesatriaannya mengatakan, kalau kalian umat Nabi Muhammad mendengar ajaran-ajaranku, jangan keburu-buru diterima, timbang dulu dengan syariat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Meyakinkan kepada kita bahwa Thariqah At-Tijaniyah adalah Thariqah sumbernya Al-Qur'an, sumbernya Sunnah Rasul. Saya ingin memberi apa? Paket. Memberi apa? Kalau menerima paket seneng apa enggak? Paling apa sih isinya? Tapi ini paket dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti nilainya besar apa enggak? Berharga apa enggak? Membawa keselamatan dunia akhirat, membawa bahagia dunia akhirat. Paket dari siapa? Rasulullah. Kalau dengar dari Rasulullah, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak bicara kecuali wahyu dari Allah. Bagi para muqaddam, bagi para kiai, bagi para ikhwan, sampaikan nanti di kampung-kampung kita, ini paket membawa bahagia dunia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paket ini para hadirin diriwayatkan dalam sanad yang sahih oleh Al-Imam At-Tabarani. Rasulullah mengatakan, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairoyid dunya wal akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. 4 langkah kata Rasulullah. Berapa? Ayo nanti dicatat di hati ya. Kita bawa pulang, praktekkan, dijamin kita selamat dunia akhirat, dijamin kita bahagia dunia, oleh-oleh dari Idul, paket dari Rasul. Berapa langkah kata Rasulullah? 4 langkah kata Nabi. 4 langkah ini Rasulullah mengatakan, umatku yang mewujudkan 4 langkah ini akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Badannya sehat, baik apa enggak? Ekonominya sehat, baik apa enggak? Keluarganya harmonis, baik apa enggak? Ya, negaranya aman, baik apa enggak? Rizkinya lancar, baik apa enggak? Putra putrinya, anak cucunya soleh-solehah, baik apa enggak? Baik ini akan wujud kata Rasulullah kalau kita melakukan berapa? 4 langkah. Sekali lagi, berapa langkah? Ya, supaya ini dipegang yang kenceng, bawa pulang. Ya, praktekkan di rumah kita. Amin. Sekali lagi, berapa langkah? 4 langkah. Paket dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, ini 4 paket ini para hadirin inti dari ajaran Thariqah At-Tijaniyah. 4 paket ini dari Rasulullah adalah inti ajaran Thariqah At-Tijaniyah. Yang pertama, lisanun dzakir. Lisan yang selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah. Thariqah Tijaniyah adalah thariqatul dzakirin. Makanya tadi beliau mengatakan Thariqah Tijaniyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nih contohnya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paket yang berisi 4 langkah. Yang pertama, lisan yang selalu digerakkan untuk zikir kepada Allah. Bagi warga Tijani, lazimah pagi, dilanjutkan nanti sore baca apa lagi? Lazimah, baca wadifah, Jumat baca apa? Allahumma ja'alna minhum, amin. Mudah-mudahan kita termasuk tercatat orang-orang yang lisannya selalu digerakkan untuk berzikir, amin. Allahumma. Para hadirin, kalau berbicara tentang zikir, kemarin dalam pertemuan Muqaddam, Sayyidi Muhammad Al-Habib At-Tijani mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah diperintah oleh Allah dalam satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, Rasulullah supaya selalu bersama orang-orang yang berzikir pagi dan sore. Kita Thariqah At-Tijaniyah membaca lazim pagi dan sore, mudah-mudahan selalu bersama Rasulullah, bersama Syekh Ahmad At-Tijani. Makanya para hadirin, saya sekedar memberi pemantapan. Setelah kita berthariqah atau kita muhibbin, melatih diri kita, mari wujudkan lazim dalam pagi sore, wujudkan wadifah setiap hari, dan jangan lupa Jumat sore kita hailalah. Hidup kita akan berubah, amin. Bagaimana tidak berubah para hadirin? Allah dalam hadis qudsi yang diterangkan oleh Al-Imam Muslim, Allah sendiri mengatakan, man dzakaroni dzakartu. Orang yang berzikir ingat kepadaku, kata Allah, aku Allah akan bersama dia. Allah, kita bersama Allah, kira-kira beres apa enggak? Berarti Syekh Ahmad Tijani mengajak kita supaya kita selalu bersama dengan Allah. Hidup kita bahagia dunia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allahumma. Para hadirin, tadi ada berapa langkah kata Rasulullah? 4 langkah. Pertama, lisanun. Maaf, di samping lazim, wadifah, hailalah, jangan lupa. Setiap kita akan melakukan apa saja, sekecil apapun, jangan lupa kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, Rasulullah mengatakan, umatku yang mengawali apapun yang akan diperbuat, sekecil apapun yang dilakukan, diawali dengan Bismillah, hidupnya akan penuh barokah. Yang dilakukan akan manfaat. Artinya diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ngomong dikit. Para hadirin, ini namanya tenda. Namanya apa ini? Kalau tendanya dilepas, kita mau nggak duduk di sini? Nggak mau. Nanti hari kiamat ada tenda apa enggak? Ada apa enggak? Nih, dengarkan berita gembira dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah dipertontonkan tentang hari kiamat. Tidak ada tenda, matahari di atas kepala kita. Matahari di atas kepala kita, gunung-gunung berterbangan,
air laut naik, manusia kumpul menjadi satu. Rasulullah sempat menangis. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu orang umum. Kalau engkau beda tempatnya. Apa kata Rasulullah? Aku tahu ya Jibril. Aku tahu tempatku nanti di hari kiamat. Tapi yang aku pikirkan, umatku Jibril. Mampukah umatku menghadapi kiamat? Mampukah umatku menghadapi panas yang terik? Mampukah umatku menghadapi gejolak kiamat? Di saat-saat Rasulullah menangis, Allah memberikan satu pertontonan yang indah. Ada orang yang dikawal oleh malaikat, diiring oleh malaikat, dipayungi oleh malaikat. Ngerti dipayungi? Orang kalau dipayungi berarti terhormat apa enggak? Terhormat apa enggak? Dikawal malaikat, diiring malaikat, dipayungi oleh malaikat. Panas apa enggak? Mau beli payung kiamat? Kalau payung Lumajang berapa, Pak Bupati? Ini kira-kira payung kiamat harganya berapa? Dengarkan, insya Allah orang Tijani yang istiqomah dapat payung semua. Insya Allah umat Muhammad yang rajin berzikir dapat payung semua. Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, itu malaikat siapa? Aku belum kenal. Kok dipayungi oleh temannya sendiri, dikawal, diiring? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu bukan malaikat, itu manusia. Kata Rasulullah, kalau manusia, mesti itu nabi atau rasul. Kok aku belum kenal? Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, itu bukan nabi, bukan rasul. Kata Rasulullah, siapa malaikat Jibril? Ahadun min umatik, salah satu dari umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau daftar apa anda ini? Dan daftar rugi ya. Rugi apa rugi? Rasulullah bertanya. Rasulullah tidak hanya bangga, oh hebat ada umatku nanti hari kiamat yang dipayungi malaikat. Tapi Rasulullah pengen umatnya semuanya dipayungi oleh malaikat di hari kiamat. Kemudian Rasulullah bertanya, man huwa ya Jibril? Siapa malaikat Jibril? Umatku yang dipayungi oleh malaikat di hari kiamat. Dengarkan jawabannya malaikat Jibril supaya kita daftar semua. Kata malaikat Jibril, itu umatmu ya Rasulullah yang ketika hidup di alam dunia lisanuhu rotbun min dzikrillah. Lisannya selalu basah, digerakkan untuk zikir kepada Allah. Daftar. Udah daftar rugi. Ini bapak-bapak yang ibu-ibunya tidak hadir, nanti sampaikan di rumah ya. Ibu-ibu yang bapak-bapaknya tidak hadir, sampaikan di rumah supaya daftar dapat payung semua. Amin. Tadi ada berapa? Yang kedua, qalbun syakir. Qalbun, hati yang selalu dihiasi dengan syukur. Thariqah Tijaniyah adalah thariqatu hamdin wa syukri. Allah. Tepat apa tepat? Tepat apa tepat? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kita diberi oleh Allah nikmat banyak apa sedikit? Bisa ngitung apa enggak? Pengen ditambah apa cukup? Hitungnya enggak bisa, tapi pengen ditambah lagi. Itu sifatnya manusia. Allah siap nambah apa enggak? Siap. Syaratnya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, Allah bakal nambah. Saya yakin kok, kalau ikhwan thariqah Tijani istiqomah semua, insya Allah hidupnya enak semua. Hidupnya banyak ditambah nikmat oleh Allah. Qalbun syakir. Ini yang kedua ya. Qalbun syakir. Maaf para hadirin. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Rasulullah itu rumahnya tidak lebih dari 6 meter persegi. Kalau Rasulullah berdiri, kepalanya nempel atap, pendek rumah Rasulullah. Rasulullah kalau bangun tidur membekas, nggak pakai spring bed. Ya, Rasulullah sabuknya selalu dikencengi, tidak ada yang dimasak. Tapi Rasulullah mampu mengatakan,
Inna baiti jannati, rumahku adalah surga. Indah apa indah? Karena dihiasi dengan syukur. Alhamdulillah. Ini yang berapa ini? Yang pertama apa yang pertama? Supaya tidak lupa. Lisan yang selalu digerakkan untuk Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, wal badanu alal bala'i shobir. Yang ketiga adalah badan yang dalam menghadapi kehidupan hidup ini banyak tantangannya. Kalau ngomong tantangan, ngeri apa enggak? Tapi tantangan akan menjadi tontonan yang indah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tantangan akan menjadi tontonan yang indah apabila hidup dibarengi dengan sabar. Innallaha ma'as sholihin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Syukur itu manis, sabar itu indah. Sekali lagi, syukur itu manis, sabar indah. Ayo rasakan manis dan indah dalam kehidupan kita. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya teringat satu kejadian para hadirin, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ada seorang pemuda soleh, alim, abid. Hebat apa enggak? Mudah-mudahan termasuk pemuda-pemuda kita. Ada seorang pemuda yang alim, abid, soleh, namanya Abu Mihron. Namanya siapa? Abu Mihron ada pengajian di mana saja hadir. Lama-lama, tapi begini berakhir. Abu Mihron itu pemuda yang soleh, alim, tapi wajahnya jelek. Wajahnya apa? Sakampung paling jelek Abu Mihron wajahnya. Iya, subhanallah. Takdir Allah, Abu Mihron kawin dengan orang wanita paling cantik. Paling apa? Kalau Abu Mihron jalan sama istrinya, mata yang melihat, kepala goyang. Bisanya ya. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Abu Mihron senang ngaji, istrinya kemana-mana diajak ngaji. Istrinya dengar dari para ulama, iman itu isinya hanya ada 2. Iman isinya hanya berapa? Syukur dan sabar. Syukur dan coba kalau baca Quran diamati, setiap Allah bicara iman, embel-embelnya syukur dan sabar. Jadi iman isinya berapa? Abu Mihron yang jelek, istrinya cantik. Layaknya suami istri, Abu Mihron malam-malam duduk berhadapan dengan istrinya makan bareng. Di tengah-tengah makan, istrinya memandang Abu Mihron sambil senyum. Sambil apa? Abu Mihron malah merengut. Kamu menghina ya? Kata istrinya, demi Allah, bagaimanapun Anda adalah suamiku, ayo terus makan. Di tengah-tengah makan, istrinya memandang lagi, senyumnya lebih lebar. Kata Abu Mihron, jelas kamu menghina aku. Demi Allah tidak. Akhir makan, istrinya memandang Abu Mihron bukan senyum yang lebar, tapi ketawa. Abu Mihron yang sabar, sampai naik pitam, piring akan dibanting. Kata istrinya, duduk, suamiku, duduk. Aku itu senyum, aku itu lagi seneng. Kata suaminya, seneng apa? Aku, kata istrinya, sama kamu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kata suaminya, jangan ngomong masuk surga, kita kan udah tahu nanti matinya bagaimana. Mudah-mudahan husnul. Kata istrinya, nggak bisa diungkit-ungkit, masuk surga kita berdua. Katanya Abu Mihron, dalilnya apa? Kan ulama kita ngomong, iman isinya hanya berapa? Syukur dan jangan jelek dapat aku cantik syukur. Aku cantik dapat kamu jelek sabar. Jadi syukur dapat cantik. Iman. Enak nih jadi ya. Enak apa dah? Enak. Alhamdulillah. Ingat-ingat ini ya.
Pegangi terus. Pertama apa? Lisanun. Kedua qalbun. Yang ketiga wal badanu alal balai. Yang keempat wazaujatu mu'minatun sholihatun. Baru saja kita diberi nasihat oleh Sayyidi Muhammad Al-Habib. Ku anfusakum wa ahlikum. Jangan hanya menyelamatkan diri kita, selamatkan istri-istri kita, selamatkan anak-anak kita. Yang keempat adalah istri yang mukminah dan sholihah. Ayo, didik istri-istri kita menjadi mukminah dan sholihah. Amin. Untuk mengakhiri pembicaraan saya teringat ada seorang pakar sejarah namanya Al-Imam Al-Qalyubi. Dulu itu ada nabi namanya Nabi Musa alaihis. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Tapi Nabi Musa tidak melihat Allah. Satu ketika Nabi Musa mau naik bukit Tur Sina, mau munajat kepada Allah. Ada seorang umatnya nongkrong. Nabi Musa tolong sampaikan sama Allah. Allah itu berjanji, ud'uni astajib. Berdoalah, mohon kepada Allah. Allah pasti akan memberi ijabah. Aku sudah 50 tahun berdoa, kok Allah belum memberi? Nabi Musa tanya, doanya apa sih? Minta surga di dunia. Minta surga di mana? Ini orang Israel macam-macam. Minta surga di mana? Setelah Nabi Musa menyampaikan problem-problem yang terjadi di tengah-tengah umat, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, Engkau maha tahu, ada umatmu, ada hambamu, umatku yang nagih janji sudah 50 tahun, minta belum Engkau kasih. Allah maha tahu, tapi ini namanya sandiwara Allah. Allah tanya, mintanya apa sih Musa? Surga di dunia. Kata Allah, sampaikan Musa, aku sudah kasih, sudah lama. Kata Nabi Musa, apa sih ya Allah bentuknya surga di dunia? Kata Allah, bentuk surga di dunia adalah mar'atus sholihah. Orang perempuan yang mudah-mudahan istri-istri kita sholihah, putri-putri kita sholihah, saudara-saudara kita sholihah semuanya. Jangan lupa 4 ya. Lupa apa sudah? Lupa apa misalnya? Bawa pulang, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Insya Allah diberi panjang umur, sehat walafiat. Tahun depan ketemu lagi di Garut. Insya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.